tangan mulai tempatnya. Dalam ini saya undang jemaat untuk saling berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Tuhan tahu.
Yesus kekasih jiwa.
Setelah tahun kedua naik 30 juta. Tahun ketiga naik 32 juta. Tapi karena kami sedang bangun rumah, jadi kami bilang ini, Pak Moses bilang begini, Bu, saya minta setengah tahun aja. Jadi saya bayar 16 juta untuk setengah tahun, karena ini sedang bangun rumah. Dasar papanya Moses kan orangnya yang memang jujur ya. Nah udah gitu, begitu habis bulan Juli, ternyata Papa Moses bilang ini, udah perpanjang aja lagi, bayar 16 juta lagi, nanti sampai Januari. Itu kita beresin sampai Januari aja lah, soalnya rumah yang di sana belum kita bangun pagar. Kalau semua untuk kebangunan modal kita apa gitu loh. Kalau orang dagang kan begitu ya, perlu ada modal yang harus berputar. Akhirnya dia nanti, Ibu saya mau perpanjang setengah tahun lagi dengan harga 16 juta seperti perjanjian yang lalu. Dan itu orang yang punya rumah apa ya, kalau orang bilang orang Jakarta dan nyolot ya, sombong. Nggak bisa, itu harus disewa 1 tahun. 1 tahun itu 40 juta. Lah dia nyolot ya, lu jual gue beli. Aku bilang begini, kalau begitu Bu, saya pindah aja. 40 juta bisa bikin pagar orang ngontrak. Setahun itu perang udah setahun. Dengan harga 40 juta saya sudah bikin pagar. Ngapain saya ngerjain orang? Itu rumah saya tinggalin juga belum tentu ada yang ngontrak. Saya bilang begitu, ayo berani, berangkat, pindah. Saya bilang begitu, ayo cepat pindah. Siapa yang mau bantuin? Siapa yang mau bantuin? Dulu kan kami di gereja di sana di Tangerang banyak teman-teman, jadi ada yang bantuin. Sekarang mah udah ada aplikasi, orang yang bisa bantu pindah. Ada kendaraannya, ada orangnya, kita tidak bayar. Ngapain kita harus rugi 40 juta hanya untuk 1 tahun? Padahal Papa Moses juga pernah pegang segala apa yang diberesin pakai duit sendiri. Mesin air rusak beli yang baru pakai duit sendiri. Dia pernah ngutang-ngutik beli kontrakan. Saat itu orangnya baiknya minta ampun dia Pak. Kata saya bilang, oh dia pikir begini, lu ada di rumah itu, lu diberkati, usaha lu lancar, lu kaya, makanya dia nagih langsung 40 juta. Mana ada setahun langsung dari 8 juta. Saya bilang harus jalan. Hari Minggu pagi saya pulang dari ibadah, kan ada saudara yang mau bersebentar, langsung bapak Erwin pulang, langsung hubungi aplikasi, besok mau dipindah, harus pindah dalam nama Yesus. Nanti sambil pindah sambil bikin pagar nggak apa-apa, pasti Tuhan tolong. Kadang-kadang suaminya juga gemeter ya, karena itu jarak rumah yang sekarang itu dengan pelanggan-pelanggan di sekitar Ciledug Tangerang itu jauh. Jadi dia harus beli mobil box. Beli mobil box, dia pikir dia mau beli mobil box dulu biar untuk barang-barang enak. Nggak tahu memang harus demikian ceritanya. Demikian ceritanya. Kenapa harus pindah? Tahu nggak saudaraku? Diberi waktu cuma 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, ini harus kembali kunci. Aduh gila benar tuh orangnya. Padahal kita sudah berjalan dengan baik. Tapi ya gitulah. Kadang-kadang orang itu haus akan uang ya. Haus akan segala. Pokoknya kita harus untung, harus cuan gitu ya. Saya bilang itu nggak apa-apa. Kamu bertindak dalam nama Yesus, pindah langsung. Berapa box pindah karena barang-barang udah banyak, pindah semua. Dan hari ini hari terakhir. Atau itu mesin air dicopot aja. Kan kau yang beli. Copot sama pipa-pipanya. Biar tuh orang nggak punya air. Bilang begitu. Dia jual gue beli, gue bilang gitu. Sadis tulis, ya saya sadis. Beli, ambil. Dalam itu curang orang begitu. Rumahnya diberesin, rumahnya ditempatin. Kalau enggak rumahnya jadi rumah tua, karena memang itu di kompleks orang-orang tua, semua anak-anak itu pada ke Amerika, pada punya rumah sendiri-sendiri, hanya orang-orang tua yang ada di situ. Jadi saya bilang kamu harus bertindak dan hari ini selesai. Walaupun kayak juga bermaling katanya, dia yang kerja saya yang capek beneran, tapi udah nggak apa-apa dipindah. Ya sebisa mungkin pindah, nanti gimana nanti Tuhan tolong. Dengan iman kita melangkah pasti semua beres. Kabeh. Walaupun hidupku banyak masalahnya, bersama Yesus beres. Kabeh. Tapi kadang-kadang kita yang nggak mau sama Yesus, pengennya dewek. Ya, jadinya repot ya. Kalau bersama Yesus pasti beres.
banyaknya barang, segitu banyaknya jualannya Pak Moses 3 hari selesai. Ya. Kalau di kampung baru orang se-RT ya, tapi kalau di kota kan enak ada jasa ini ya pindahan. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami dan doakan untuk betah di sana walaupun agak jauh dari mana-mana, tapi udaranya memang sejuk. Saya di tanah itu tahu saudara, saya tuh pengen bikin villa, gak ada bisa kan? Ini di tanah ini buat bikin villa apa? Gaya banget, ya nggak apa-apa. Soalnya benar depannya itu villa akhirnya. Lah, kita yang bikin rumah, dia yang bikin villa, kan memang sejuk udaranya ya. Terima kasih buat semuanya. Saya percaya jemaat Tuhan memberkati kami sehingga semua masalah kami bisa teratasi dengan baik dan sempurna karena ada Tuhan. Beres? Kami amin. Kita akan memberikan persembahan, akan memberikan lagu jangan
setiap hari, bahkan Tuhan setiap detik dalam hidup kami merasakan mukjizat-Mu masih nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa kuasa-Mu Tuhan Yesus masih sama seperti dulu, bahkan sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan Yesus kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami senantiasa rindu, senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami siapkan Tuhan Yesus pikiran pendengar kami, telah memberi hati kami Tuhan, untuk sebentar kami boleh berkata dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, berita dalam hidup kami Tuhan, terang bagi jalan kami Bapa, agar kami Tuhan Yesus boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan, karena kami tahu Bapa, tanpa firman-Mu Tuhan kami akan tersesat Tuhan, dan kami akan tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau lah Tuhan Yesus satu-satunya jalan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus boleh memberitakan firman-Mu dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Bapa, ampuni kami sebelum dan segala dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus, agar kami boleh layak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Selamat sore Bapak Ibu. Selamat kita berkumpul kembali di gereja Tuhan. Hari sehat. Sehat. Kita sebagaimana kita ada saat ini, ya, walaupun ada yang sedang sakit, ada yang kurang enak badan, tapi kita tetap datang untuk ibadah, mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Karena setiap kita buka mata ada mujizat dari Tuhan. Ya, kita akan belajar dalam firman Tuhan. Kita akan istilahnya merefresh, mengulang kembali tentang apa yang namanya bersama dengan Yesus. Ya, mungkin di sini ada yang sudah kecil ya, sudah kenal Yesus, sudah tahu, sudah diajarkan. Ya, itu sekolah minggu, itu remaja. Ya, ada juga yang mungkin baru waktu remaja baru tahu mengenai Yesus, ataupun sudah waktu di dalam usia dewasa baru mengenal Yesus. Ya, pada dasarnya manusia itu hidup sebagai manusia yang disebut makhluk sosial. Ya, itu pelajaran IPA, ya apa IPS. Ya, sebagai makhluk sosial. Ya, ini makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Ada yang di sini kita sebagai manusia, sebagai orang hidupnya sendiri. Ada? Ya, Om Ferry mungkin sendiri ya sekarang. Tapi di rumah ada siapa? Si Yus, siapa? Yus udah pergi. Udah pindah ya. Jadi Om Ferry sendirian. Tapi Om Ferry tetap ada orang-orang di gereja. Amin. Ya, masih ketemu dengan orang gereja, masih ketemu dengan tetangga. Betul? Amin. Tidak sepenuhnya sendirian. Ya, seperti Tarzan di hutan, ketemunya hanya binatang. Enggak kan? Berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan orang lain. Ya. Jangan dulu ya, kita itu manusia berkelompok, ya, berkelompok dan mempunyai satu tujuan, ya, satu kepentingan yang sama, ya, sama dengan kita pada sore hari ini.
Bapak Ibu kumpul di gereja punya kepentingannya apa? Beribadah. Ya, sama punya tujuannya ke gereja mau beribadah. Ya, walaupun nanti di dalam gereja, ada yang mungkin datang karena sakit penyakit saya mau sembuh. Pasti saya kalau pulang dari gereja saya sembuh. Atau saya pulang dari gereja nanti saya diberkati. Usaha saya, anak-anak saya semuanya baik. Itu iman. Ya, iman bahwa saya ke gereja untuk beribadah. Walaupun nanti di dalamnya Bapak Ibu bisa berinteraksi sendiri dengan Tuhan. Dalam apa? Dalam doa. Makanya di dalam ibadah, ya, di awal WL ataupun habis firman atau sebelum firman suka ada penyembahan. Untuk apa? Untuk kita mengucap syukur. Untuk apa? Untuk kita berdoa sendiri. Bahwa saya itu maunya seperti ini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Engkau harapan saya. Misalnya seperti itu. Ya, jadi manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, butuh orang lain. Gak mungkin kita mati hidup sendiri, ngetuk sendiri, gak mungkin. Pasti butuh orang lain. Nah, kita buka ayat kita yang pertama, Alkitab kita Lukas 10 ayat 1. Ya, begitu juga dengan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ya, Lukas 10 ayat 1. Bagi enak badan kan? Sama-sama bunda, lepas bulan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, ya? Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, Tuhan pun menyuruh, ya, tadinya sudah berkumpul untuk memenangkan jiwa, untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengutus dua orang muridnya. Kenapa diutus dua orang tidak sendirian? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Pertanyaan, kenapa Tuhan mengutus dua orang tidak sendirian? Apa Tante Leli? Tante Leli dari tadi menjawab saya, tapi suaranya sayur-sayur. Kira-kira apa Tante? Biar ada temannya. Kira-kira ada temannya. Ya benar. Karena apa? Karena kalau berdua, kalau satu lemah, satunya menguatkan. Kalau satunya jatuh, temannya pasti akan membantu menolong. Betul? Ya. Juga kalau berdua bisa kerjasama. Kalau sendirian mana bisa kerjasama? Ada yang sendirian bisa kerjasama? Semuanya harus minimal berdua untuk bekerja sama menyelesaikan kepentingan kebersamaan. Ya, berikutnya Khotbah 4 ayat 9. Ya, Khotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari sini payah mereka. Ya, jadi orang berdua itu lebih baik, ya, daripada sendirian, menerima upahnya lebih besar. Karena pekerjaannya pun lebih besar. Tapi kalau sendirian, dia akan menanggung beban sendiri, dan dia akan waktunya menerima upah, menerima hasil, menerima gaji, ya, dia akan mendapat yang segitu-segitu aja. Ya, saya umpamakan kayak petani gitu ya, suami istri misalnya, ini suami istri, saya bilang, kalau kakak adik lah, ya, punya lahan. Nah, lahan itu ditanami dengan satu orang, ditanami dengan dua orang, pasti hasilnya akan berbeda, kan? Benar. Karena apa? Karena yang satu orang dia akan mampu mungkin kerja cuma 1 hari, dapatnya mungkin 10 tanaman. Tetapi kalau 2 orang dia bisa dapat 20 tanaman. Ya, jadi manusia itu perlu bersama. Manusia itu perlu berkelompok.
seperti kita saat ini berkelompok, punya komunitas, ya. Jangan kita keluar dari komunitas, jangan kita keluar dari gereja, ya. Karena kalau kita keluar dari gereja, kita nggak punya komunitas, kita nggak punya apa-apa, kita berdiri sendiri, itu lebih bahaya. Secara jasmani, ya, itu juga akan mengganggu ya jiwa kita. Secara rohani, apalagi, ya. Kita buka ayat yang ketiga, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini menceritakan ibarat suami istri. Ya, waktu Adam sendirian di taman Eden, Tuhan memberikan penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang ada di taman Eden itu selesai. Ya, tidak sendirian, ada yang menyelesaikannya. Ya, ini menceritakan sama juga dengan rumah tangga ya, Bapak Ibu. Di sini aku semua rumah tangga, kecuali Asya sama Peri yang sudah selesai. Ya, amin itu. Ya, Peri sudah selesai dan mau melanjutkan. Kalau ada biro jodoh nanti bisa sampaikan. Ya, nah itu adalah ayat ini menuju kepada tentang suami istri rumah tangga. Ya, rumah tangga akan kokoh kalau bisa bekerja sama, sepadan, nggak ada bedanya laki-laki perempuan, ya, saling menolong, saling menopang. Tetapi harus kita mencatat bahwa laki-laki adalah kepala, ya, wakilnya Tuhan. Walaupun wanita adalah sepadan, ya, sepadan ini hanya menolong. Dan kalau yang menolong itu biasanya lebih kuat. Amin. Jadi laki-laki itu loh. Ada orang senyum. Laki-laki lebih kuat, lebih lemah. Kenapa? Ya kita banyak mencatat seperti itu. Apa menjadikan penolong baginya? Berarti wanita yang menolong laki. Ya, atau orang dunia apa? Kalau ada laki-laki yang sukses, ada di belakangnya perempuan yang hebat dijorogi. Ya, ya. Nah, itu yang tadi saya ceritakan, yang saya sampaikan, itu tentang manusia jasmani kita. Kita butuh interaksi dengan orang lain. Kita butuh beribadah seperti ini, saling menguatkan. Nah, bagaimana dengan spiritual kita? Bagaimana dengan roh kita ini loh? Ya, karena roh kita ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti waktu kita dipanggil. Kalau tubuh ini kita akan tinggal di dunia ini, tapi roh ini akan dipertanggungjawabkan, akan balik kepada penciptanya. Nah, sang pencipta ini pengennya, maunya selalu bersama dengan sang ciptaannya. Benar? Ya, Bapak di surga ingin selalu bersama-sama dengan kita. Ya, walaupun di dunia ini kita belum melihat Tuhan Yesus. Betul? Hanya gambar ya, gambar menuju Tuhan Yesus waktu dia 100% manusia. Ya, 100% manusia. Tetapi kalau sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita nggak melihat secara mata. Bagaimana kita merasakannya? Sedangkan Tuhan Yesus waktu naik, dia memberikan roh, yaitu Roh Kudus sebagai penolong, penghibur. Ya. Nah itu kalau kita nggak pakai roh kita untuk komunikasi dengan roh Tuhan, kita nggak akan nyambung. Manusia ada rohnya, tidak mungkin manusia tidak punya roh. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, posisi kita saat ini ada bersama dengan Yesus, mau berjalan dengan Yesus, atau kita menurut kehendak kita sendiri? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Enggak sedikit orang Kristen walaupun ke gereja, ya, belum tentu dia itu benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus.
benar-benar berjalan dengan Tuhan Yesus. Apalagi kalau gereja besar. Kalau kita jemaat tidak aktif, ya, kalau gereja ya kayak kita, Bapak Gembala masih bisa apa namanya monitor. Kata lagi nggak berangkat gimana ya? Kata lagi bisa curhat juga Ibu Gembala. Ya, bukan saya ini habis ini. Kata Bapak pun sama bisa curhat. Tapi kalau sudah gerejanya besar, yang ribuan, kalau kita nggak aktif masuk ke gereja itu, ya kita hanya sebagai penonton yang datang saja, beribadah, kasih persembahan kalau kasih, kalau enggak, ya kalau gereja ini pun cuma buat jajan doang, persembahan. Ya, jadi saat ini bagaimana banyak orang Kristen yang ke gereja mungkin hanya rutinitas, sedangkan Tuhan Yesus mau hidup bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus mau kita melekat di dalam kehidupannya. Ayo pagi hari ini saya mau sama kamu. Gimana hari ini, apa yang mau kamu kerjakan, apa yang mau kamu lakukan. Ya, kebanyakan yang itu manusia itu apalagi kalau sudah diberkati. Nah, itu yang sulit. Ya, apalagi kalau sudah diberkati. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kalau kita tidak selalu bersama dengan Tuhan, akan goyah. Ya. Tapi kalau waktu sudah ada ujian, sudah ada masalah, sakit penyakit, nah datanglah sama Tuhan Yesus, minta pertolongan, minta mujizat. Nah, dari kemana Bu Pak? Jatuh Tuhan Yesus sengaja ayo bareng sama kita. Ya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mau bersama dengan Yesus. Saya bilang tegas, hanya orang sungguh-sungguh yang mau bersama dengan Yesus. Kenapa? Bersama dengan Yesus itu tidak mudah. Tidak hanya mengucapkan kata-kata saja. Ya. Oh, saya percaya dengan Yesus, saya beriman dengan tidak. Tetapi harus ada ujiannya, harus ada tesnya. Ya. Ada 4 hal yang saya dapatkan kalau kita benar-benar mau bersama dengan Yesus. Yang pertama, siap menghadapi namanya ombak masalah. Kenapa saya bilang ombak masalah? Karena masalah datang terus. Ya tadi lagu yang pertama itu masalah kan sini berganti. Tapi kalau ada Yesus, beres. Amin. Amin. Itu yang perlu. Kalau kita mau sama Yesus, kalau mau kita bersama dengan Bapa, siap menghadapi namanya ombak masalah, ombak ujian. Ya, baru sembuh, saya asal sakit, asal sakit, terus saja. Ya kan disalingkan. Terus berlanjut. Tapi kalau kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus, pasti ada akhirnya. Ya. Kemarin kami di tugaskan Ibu Gembala untuk nengok Ibu tuh apa? Ibu Sianipah. Ya. Ibu Sianipah. Oh, kok bisa ini? Kalau nggak bisa kayak gini, nggak mungkin Tuhan nggak izini. Pasti Tuhan izini seperti ini. Ya. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Kalau pakai kendaraan, pakai helm. Ya, kalau pakai kendaraan, pakai helm. Saya walaupun hati-hati kita, ya, orang lain belum tentu hati-hati. Saya dibilangin sama anak remaja, mau kemana om? Mau ke depan. Ngapain itu? Habis dari mana? Dia kasih datang ke sini. Siapa ya? Jeffrey apa siapa ya dulu ya? Ya lupa. Dari mana om? Dari ke depan. Saya bawa jaket tebel, pakai helm. Cuma kecil baju aja pakai helm kayak mau ke Subang. Ngomongnya gitu tuh bang. Kenapa saya sekarang suka pakai helm? Karena satu, mata saya udah gak kuat, kena angin. Ya, kalau kena angin saya kayak orang manis, apalagi kalau ngebut. Waduh, udah. Gak ada kacamata, makanya saya pakai helm. Yang kedua yaitu karena banyak kecelakaan yang kalau sudah menghadap kepala itu
Ya sudah tanda. Ya, istri saya bilang, ya ini memang sudah diizinkan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang akan akhirnya yang membuat Anda akan wow. Asal Anda percaya. Ya, amin. Amin. Yang kedua, kalau mau bersama dengan Yesus harus punya iman. Harus itu wajib punya iman. Ya, karena kalau nggak punya iman, kita akan pakai logika terus, kita akan pakai pikiran terus. Apalagi kalau sudah pakai perasaan, wah, udah repot. Kita harus punya iman, dan iman itu timbul dari apa? Ya, iman itu timbul dari akan timbul ketekunan. Ya, iman itu akan timbul ketekunan. Nah, iman itu didapat dari apa? Dari kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. 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 Dan itu akan menimbulkan ketekunan. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan ketekunan. Doa saya kok belum dijawab. Udah 1 bulan Tuhan, udah 2 bulan Tuhan, udah 6 bulan Tuhan, udah 1 tahun, 5 tahun. Ya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube banyak kesaksian orang yang dijawab doanya bertahun-tahun. Masalah rumah tangga, masalah anak sakit, masalah anak yang nakal. Yang keempat, nah kalau bersama Yesus, barulah berkatnya itu mengalir. Ya, ujian masalah membuat kita naik level, membuat kita jadi pro, ya, pro bukan amatir. Kita menjadi profesional, ya. Contohnya gini, kalau kita akan naik tuh ya, anggaplah saya senang kalau di YouTube saya senang nonton orang naik gunung. Istri saya sampai gaya lu nontonin orang naik gunung, emang bisa naik gunung? Jangan naik gunung, naik tangga aja kos-kosan. Dia ini mereka ini naik gunung. Naik gunung itu harus ada persiapan. Yang dilalui itu harus benar-benar jalurnya itu ternyata nggak sembarangan. Ada jalur dari pintu A, ada pintu B itu gunung itu, ada pintu C. Nah, jalur itu pun akan sudah rata naik, nanti turun lagi, nanti ada batu, nanti ada rumput, nanti ada hutan-hutan, ya. Tetapi mereka tetap naik, sampailah tiba di atas. Apa yang didapat? Pemandangannya luas. Kita bisa berdiri di atas awan. Ya, ini awan. Orang yang berdiri di sini, awannya banyak banget. Yang berikutnya, orang-orang itu bisa lihat matahari. Apa ya? Terbit. Dari yang terbit terpendaki gunung dari Haleluya. Naik gunung mana om? Kampung Mas apa Cermai? Gunung Kelapa. Gunung Serapan. Kita bisa melihat pemandangan yang luas, pemandangan matahari terbit, ya, bagaimana mengucap syukur bahwa begitu indahnya ya keadaan. Pak, kita di atas itu udah benar-benar ya, menikmati yang namanya berkat Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu yang harus kita lalui bersama dengan Yesus. Tidak hanya berkat yang mengalir, kita harus kita lewati ini pencobaan-pencobaan supaya kita kuat, supaya kita jadi pemenang. Amin. Ya. Tetapi pencobaan ini jangan 100% dianggap dari iblis. Ya, enak aja iblis disalah-salahin. Oh, itu dari iblis. Oh, oke. Iblis yang buat saya jadi begini lah. Wah, iblis yang salah-salah. Tetapi pencobaan itu bisa juga terjadi dari diri kita.
diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini diberi hak sama Tuhan yang namanya hak prerogatif. Ya, namanya hak kebebasan. Kita diberikan hak kebebasan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya contoh yang paling kuat, paling besar waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus itu 100% manusia. Ya, waktu dicobai Tuhan Yesus itu 100% manusia dan dia sedang lapar-laparnya karena habis puasa. Ditawarin tentang kekayaan kerajaan, ditawarin tentang makanan, ditawarin tentang mujizat bahwa malaikat bisa menopangnya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengambil pilihan, tidak memilih apa yang ditawarkan oleh iblis. Ya. Tetapi manusia tidak sedikit ya. Yang paling gampang itu suka bohong. Ya, suka bohong itu nggak ada yang ngajarin dari kecil. Saya juga sama mengalami suka bohong tidak jujur itu dari kecil. Ya, biasanya di ruang tamu mereka. Ya, terus bohong dalam pekerjaan. Ya, tidak sedikit orang-orang yang korupsi. Bahkan KTP-nya orang Kristen. Ya, malu nggak? Malu, KTP-nya Kristen loh, pengikut Kristus. Tetapi korupsi, makan uangnya negara, makan uangnya rakyat. Di sekolahan, ya makanya saya bilang dari kecil di sekolahan mulai ya suka nyontek. Semuanya itu tergantung kita pilihannya. Kita mau ngambil nggak? Ada kesempatan bahwa itu bisa dikorupsi, mau ngambil nggak? Ya. Kalau mau ngambil ya ambil, terjadi itu korupsi itu, ambil semuanya. Waktu dulu saya pernah ikut istri saya di tempat apa ya? Waktu kuliah itu namanya apa ya? Compassion ya, compassion ya nih. Jadi tentang mengurus anak-anak yang kurang mampu dan disekolahkan. Dari situ di kampus kami itu ada sekolahnya juga. Jadi mulai dari SD kelas berapa ya? Kelas 1 ya gitu. Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tapi berdua dipakai. Jadi kadang disuruh beli ATK, perlengkapan gitu ya. Si pembinanya ini sampai ngomong, udah stop, tulis aja di nota. Misalnya harga ATK habis tahun berapa? 100.000. Tulis aja 125. Apa-apa. Itu pembinanya sampai ngomong gitu. Karena karena mahasiswa. Tapi saya enggak, tetap ditulis. Sampai bensin pun, memang bensin dia udah ngomong bensin. Kalau ada namanya tulis notanya, ditulis. Sebagaimana itu pilihan kita mau ngambil korupsi atau enggak. Ya, kita mau bohong apa enggak? Jadi pencobaan itu kan 100% dari iblis. Ya, sudah tahu makanan-makanan itu yang berlemak-lemak, yang besar-besar dan sebagainya. Ya, yang terlalu banyak, tetap kita makan banyak. Terjadilah banyak penyakit. Ya, bagaimana? Nah, tadi itu waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kalau kita berjalan bersama Yesus? Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Ini sudah berulang-ulang kali hamba-hamba Tuhan mengajak, yuk kita andalkan Tuhan. Sesama hamba-hamba Tuhan pun setiap di wilayah kita ada pertemuan yang berbicara pun mengatakan, ayo kita mengandalkan Tuhan lebih dahulu. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
berkati. Carilah Tuhan, carilah yang memberinya, carilah orang penciptanya. Pencipta berkat itu yang menaruh harapan pada Tuhan, bukan pada manusia. Karena pada manusia akan sia-sia. Ya, harapannya hilang. Ya, manusia itu terbatas. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Walaupun apapun masalah kita, ujian kita, sakit penyakit, ekonomi, anak-anak yang nakal ataupun anak-anak yang menjauh dari orang tua, menjauh dari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan ambil semuanya itu dan akan kembalikan kepada kita. Amin. Yang kedua, bersukacita. Kalau bersama dengan Tuhan, bersukacita senantiasa. Susah, susah. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Dalam keadaan apa? Oh ya udah gampang ngomong jangan salah, kami pun punya masalah. Tadi kemarin baru sesaksian punya masalah. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan ada solusinya. Bersukacita senantiasa. Ya, sukacita bukan sekedar perasaan senang, ya, bukan perasaan gembira, bukan perasaan tertawa. Ya kalau nonton lalakan kita bisa tertawa, kita bisa istilahnya terpingkal-pingkal senang. Saya jadi ingat lagi film agak lain tuh. Saya benar-benar tertawa banget lepas. Pulang dari bioskop tetap aja sama. Ketawanya hanya di bioskop. Tapi kalau bersukacita di dalam Tuhan, ya kebahagiaannya mendalam. Menikmati sukacita dan kegembiraan tidak tergantung pada keadaan, waktu dan tempat, tetapi hidup bergantung kepada Tuhan. Amin. 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 Jadi bersukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya terakhir, selalu mengucap syukur. Tuhan tidak suka orang yang bersungguh-sungguh, ya. Bentar-bentar nangkep, bentar-bentar baper, bentar-bentar nggak mau kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, ya. Komplain sama Tuhan. Tuhan kok begini ya, orang itu begitu ya, dia begitu berkati ya. Harusnya kita periksa diri kita itu kurangnya apa Tuhan? Apa yang saya kurang? Apa yang dosa saya? Ya, kenapa saya bisa jadi kasih begini? Periksa diri kita sendiri dan mengucap syukur. Satu tes doa. Ayat 18. 36. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersyukur, ya, bersyukur itu pilihan. Kita mau ambil bersyukur apa menggerutu, ya. Kita tahu sejarah kisah bangsa Mesir. Begitu luar biasanya mujizat yang Tuhan berikan. Tetapi mereka tetap menggerutu. Mereka diberikan daging, mereka diberikan roti yang sampai detik ini tidak ada di dunia. Hanya orang-orang Israel yang mendapatkan itu. Tetapi mereka menggerutu, enggak bersyukur. Bersyukur dan itu adalah pilihan. Ya. Waktu sakit, waktu senang, waktu susah, saya melihat kalau orang sakit, dia tetap menggerutu, makanya dia harus cepat pulang. Jadi kalau bapak ibu mau cepat pulang, tiap hari menggerutu, gelendang, ini cepat pulang. Ya, saya soalnya udah melihat beberapa orang sakit, dia nggak semangat lagi,
lagi, dia tetap istilahnya, gini ya, malah ada komplain sama Tuhan. Memang berat. Saya melihat memang berat. Penyakit itu, masalah itu beda-beda ya, bebannya. Tapi kalau kita bawa dengan happy, dengan sukacita, dengan bersyukur, saya yakin Tuhan akan pasti menolong. Amin. Amin. Pasti Tuhan akan menolong. Dia tidak akan tinggal diam, dia akan tetap. Apalagi kalau kita mau masuk bersama dengan Dia, masuk bersama dengan Yesus, apapun masalahnya, ayo masuk ya. Tuhan sudah buka pintu. Jangan sampai Tuhan waktu buka pintu, aku tidak mengenal engkau. Tetapi waktu buka pintu, masuklah hai pengantinku, masuklah hai umatku. Mari kita masuk dalam perjamuan. Ya, itu yang Tuhan mau. Kita mau bersama-sama. Saat ini mungkin kita enggak, di dunia ini begitu berat, banyak masalah silih berganti ya. Sakit penyakit batuk pilek itu udah bermacam-macam, DBD, tipes, menyerang kiri kanan. Tetapi kita jangan menyerah, tetap bersama dengan Yesus, mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, saya undang para singer dan pemain musik. Ya, kita akan angkat pujian penyembahan kita. Saya undang kita bagi berdiri.
Amin.
Ayo,